beberapa daerah hari ini, Minggu tanggal 15 November 2015. Seluruh undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya pertama-tama sekali mau mengajak kita sekalian untuk tak hati-hatinya memanjatkan puji puja syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan pertolongan Tuhanlah baik para anggota, para jemaat diaspora Utarum ini, para majelis jemaat, mungkin juga mereka-mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Teristimewa Ketua Panitia yang pertama, tadi disebutkan saudara kita, Pak Jansen Peniti Rumai. Dalam segala macam persoalan itu, tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi majelis jemaat agar supaya pada hari ini kerinduannya bisa terwujud. Saya sebagai bupati sedikit memberikan cerita-cerita sedikit supaya kita punya satu pikiran tentang kehadiran bait Allah Tuhan di tempat ini. Kurang lebih pada tahun 2011 ada banyak pemikiran dari anggota jemaat maupun juga majelis jemaat diaspora Utarum tentang apa yang juga sudah disinggung oleh Bapak Wakil Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua. Apakah pergumulan dan kerinduan akan bait Allah dibangun agar supaya seluruh anggota jemaat diaspora bisa bersekutu, bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhannya. Sementara pada saat itu dilakukan sosialisasi tentang master plan pengembangan bandara udara Utarum. Saya sendiri belum pernah melihat master plan itu, walaupun saya ada di kantor bupati. Tapi teman-teman pejabat pemerintah Kabupaten Kaimana sempat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di daerah sekitar ini, bahwa ada semacam warning dari pemerintah daerah Kabupaten Kaimana agar supaya daerah ini jangan dibangun bangunan-bangunan yang pada saatnya nanti ketika bandar udara ini dikembangkan, nanti bertolak belakang antara biaya yang dikeluarkan untuk membangun bait Allah ini dan tempat-tempat yang lain dengan pengembangan bandar udara Utarum ini sendiri. Ada tarik menarik antara pemikiran kita bersama. Lalu ketika saya dilantik menjadi bupati, datanglah majelis jemaat diaspora Utarum untuk coba kita mencari solusi. Karena memang saya sendiri belum pernah melihat master plan pengembangan bandar udara ini. Apakah mau dibangun satu ketika nanti seperti pesawat yang landing di bandar udara Utarum ini. Dengan pikiran kampung saya coba menganalisa itu. Kalau itu terjadi, kira-kira tahun berapa itu kita lihat? Bandara Internasional Utarum yang mau didesain supaya tidak kalah dengan Bandar Udara Soekarno-Hatta. Itu berarti runway 1 di situ yang sudah lama, yang hari ini ada runway 1 di air sana, terus runway 1 itu di halaman gereja diaspora ini. Dari analisa sederhana saya membuat beberapa catatan.
Dan catatan itu saya sendiri pernah mengalaminya. Ketika kami dipanggil untuk melaksanakan dinas di Jakarta oleh perintah pemerintah, dan kalau harus berangkat hari Minggu, itu kami-kami yang biasanya masuk gereja dan harus mengambil keputusan untuk berangkat itu dalam persoalan kebimbangan antara berangkatkah atau masuk gereja dulu. Tapi karena pesawat ini biasanya landing dan terbang itu tepatnya kurang lebih jam 10 pagi, maka ada di antara kita yang tidak masuk gereja. Sementara dulu orang tua-tua bilang hari Minggu itu tidak boleh kemana-mana. Bahasa orang tua ini sama dengan bahasa firman Tuhan. Selama 6 hari engkau bekerja, maka hari ke-7 diharapkan engkau beristirahat dan bertemu dengan Tuhan Allahmu. Saya pernah coba sekali ketika masuk ibadah di gereja lama, ternyata 2 output itu bisa kita dapatkan. Kita bisa berangkat dengan pesawat dengan jam yang sama, dan kita bisa dapat berkat dari Ibu Pendeta sebelum kita naik pesawat. Begitu berkat selesai, pesawat take off, boarding pesawat dan take off. Jadi pertimbangan saya pertama seperti itu. Sekalipun nanti suatu saat Bandara Utara ini sama dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, itu artinya masih puluhan tahun ke depan. Kurang lebih kalau bait Allah yang hari ini kita resmikan nanti akan runtuh, saya punya prediksi keruntuhan bait Allah ini belum sama dengan, artinya runtuhnya bait Allah ini di bandar udara kita ini belum menjadi seperti Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Oleh karenanya saya bilang ke majelis jemaat, bangun sudah. Itulah cerita mengapa hari ini kita ada di sini. Bangun saja sudah. Nanti kalau ada yang marah itu tanggung jawab saya sebagai bupati. Pasti yang marah itu Menteri Perhubungan. Karena kami mau bangun bandara internasional, kok kalian bangun gereja di sini? Yang kedua, ada kendala sedikit dengan 2 rumah yang pas dapurnya itu berhadapan dengan pintu masuk gereja. Ini persoalan berikut. Lalu akhirnya kita sama-sama ambil keputusan, kalau orang yang tinggal di 2 rumah yang kita bongkar itu tidak keberatan, kita bangun rumah yang sama untuk dipindahkan mereka. Dan ternyata mereka BMKG ini, ya semula ada komunikasi-komunikasi yang juga butuh waktu yang panjang. Dan akhirnya jadilah 2 rumah ini dibongkar, dan orang yang tinggal di rumah yang sama ini ada pindah di rumah baru. Cerita punya cerita, kalau nanti Bandara Utara ini sama seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, itu artinya kita semua ini sudah tidak ada di muka bumi ini. Kalau boleh, biarlah seperti ini, supaya sebelum orang naik pesawat, anak-anak Tuhan juga yang mau bertemu dengan Tuhan Allahnya bisa masuk sebentar di sini dan naik pesawat untuk melaksanakan tugas negara. Kita doakan, kita resmikan, kita tabiskan, kita doakan agar supaya jemaat diaspora Utara yang duduk di depan pintu masuk Bandar Udara Utara hendaknya memperlihatkan ciri khas orang yang beriman di kabupaten ini. Selain mereka yang sambil menunggu pesawat untuk transit, bisa masuk untuk berdoa di sini. Pemerintah daerah, saya minta maaf juga kepada BPM Sinode, ini 4 tahun baru kami resmikan. Sementara ini kami
pergumulan pemerintah daerah dan jemaat-jemaat yang ada di Kabupaten Kaimana untuk membangun Bait Allah. Bapak Bupati Kaimana yang saya kasih dalam Tuhan dan Ibu Mairuma, para musbida Kabupaten Kaimana, Andim Kapolres. Pertama-tama saya sampaikan bahwa sebenarnya yang diundang itu ketua sinode cuma karena ada tamu dari luar dan juga kegiatan kemarin. Hari ini sebagai umatmu kami hadir di sini dalam rangka merayakan peristiwa bersejarah yang terjadi dalam hidup. Dari segala pergumulan-pergumulan yang kami bawakan di dalam kehidupan kami, dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama kami. Kami bersyukur bahwa segala hal itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami bergumul dan prihatin dengan semua permasalahan dalam hidup, termasuk masalah-masalah besar dalam kehidupan yang tidak sempat kami lakukan. Kiranya yang tidak sempat kami lakukan dalam hidup, Tuhanlah yang nanti melakukannya pada waktu mendatang. Kami siang ini akan makan dan minum dari hidangan yang disediakan. Kami mohon uluran tangan pengasihan-Mu memberkatinya, supaya daripadanya kami memperoleh kekuatan, kemurahan untuk melanjutkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lanjutkan pada penampilan berikutnya. Di kebesaran kebaikan Tuhan bagi kami. Yang kami hormati Bapak Bupati Kaimana, yang kami hormati Bapak Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua, yang kami hormati hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan Gereja GKI Klasis Kaimana.